Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Dajjal akan muncul ke muka bumi untuk memberikan cobaan kepada manusia. Apakah kelak ia akan mengikuti dirinya yang mengaku sebagai Tuhan, atau lebih memilih kuat dan berpegang teguh terhadap agamanya masing-masing? Di sini kami juga akan menjelaskan dua orang yang dikabarkan akan muncul sebagai pembawa cahaya untuk memperbaiki dunia yang telah rusak. Siapa dua orang tersebut? Berikut fakta menarik dan informasinya. 1. Kemunculan Dajjal menjelang hari akhir. Kita semua mengetahui bahwasanya menjelang terjadinya hari kiamat akan muncul sesosok yang menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Memang ia diberi kekuatan oleh Tuhan dengan tujuan untuk menjadi cobaan bagi umat manusia. Apakah ia akan tetap berpegang teguh terhadap agamanya? Atau lebih memilih mengikuti Dajjal, si mata satu atau bermata buta sebelah? Munculnya Dajjal masih banyak pendapatnya. Ada yang mengatakan ia akan muncul dari segitiga Bermuda. Ada yang mengatakan bahwa ia akan muncul dari arah Laut Yaman. Ada juga yang berpendapat bahwa ia akan muncul dari Khurasan. Dari mana munculnya Dajjal ini masih menjadi misteri. Namun yang pasti ia akan berada di bumi selama 40 hari dan dia akan mengelilingi bumi dalam waktu yang singkat untuk mengajak orang menjadi pengikutnya. Bagi yang membangkang dan tidak ingin mengikutinya, maka ia akan diberikan kesengsaraan oleh Dajjal. Karena saat itu Tuhan telah menghentikan segala bentuk kenikmatan yang ada di bumi maupun di langit, seperti air, tumbuh-tumbuhan, hujan, dan sebagainya. Karena memang Tuhan sengaja menghentikan semuanya agar memberikan cobaan kepada manusia. Apakah ia mengakui keberadaannya? 2. Munculnya Al-Mahdi. Setelah Dajjal muncul di bumi dan mengajak manusia untuk menjadi pengikutnya, sehingga orang-orang soleh ketakutan dan pergi berpindah-pindah mencari perlindungan agar tidak bertemu dengan Dajjal, Imam Mahdi akan muncul dan kembali membawa panji keadilan. Ketika Al-Mahdi muncul, semua orang sudah tahu informasi saat ini sudah menyebar dengan cepat. Seakan-akan tanpa diberitahu, semua orang sudah langsung tahu. Kelak Al-Mahdi akan memerangi pengikut-pengikut Dajjal bersama Nabi Isa dan pasukan-pasukan muslim. Perang tersebut adalah perang terbesar sepanjang sejarah dan akan menjadi perang terakhir yang terjadi di muka bumi. Dikabarkan perang tersebut kembali seperti zaman dahulu, yaitu menggunakan benda-benda tajam seperti pedang, tombak, dan sebagainya. 3. Kemunculan Isa Al-Masih. Ketika maraknya Dajjal mengacaukan dunia dan memaksa setiap orang yang terlihat olehnya untuk menjadi pengikutnya, pada saat itulah Isa Al-Masih turun yang kabarnya muncul dari Menara Putih. Ia turun dari langit dengan kedua malaikat di sisi kanan dan kirinya. Kedua tangannya ia letakkan di atas kedua sayap malaikat tersebut. Ia memiliki wangi yang sangat harum, serta ketika ia mengibaskan rambutnya, keluarlah permata darinya. Isa Al-Masih akan turun dan memerangi Dajjal beserta pengikutnya bersama Al-Mahdi dan pasukan muslimin, dan kemenangan akan segera terlihat. Ketika Dajjal mulai terpojok dan tak mampu mengelak kemanapun, Isa Al-Masih akan membunuhnya. Saat itulah berakhir perang terbesar di dunia dan perang terakhir yang terjadi di muka bumi. Hal pertama yang akan dilakukan Isa setelah turun dari langit adalah menunaikan sholat sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis-hadis di atas. Isa akan menjadi makmum dalam sholat yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Peristiwa kedatangan Isa ini sebelumnya akan didahului oleh kondisi dunia yang dipenuhi dengan kezaliman, kesengsaraan, dan peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia. Pada saat itu, seorang pemimpin muslim atau Al-Mahdi akan berhadapan dengan Dajjal yang telah menyebarkan fitnah di kalangan umat Islam.
Maka saat itulah Isa putra Maryam akan turun ke bumi dan menumpas semua itu dan membunuh Dajjal, membersihkan segala penyimpangan agama dan menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal. Dajjal ini mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan, maka Isa akan bekerja sama dengan Imam Mahdi untuk memberantas semua musuh-musuh Allah. Selain itu, Isa juga akan menyelamatkan manusia dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis yang diriwayatkan Tobroni disebutkan, fitnah dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj ini sangat besar. Empat, kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Dajjal terbunuh, manusia akan kembali tenang dan damai. Semua penuh kebahagiaan, bagaikan cahaya terang muncul dan menyinari tiap-tiap manusia saat itu. Namun kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Setelah kematian Dajjal, muncul makhluk pengacau baru yang lebih kejam, bahkan jumlahnya berkali-kali lipat melebihi jumlah manusia saat ini. Mereka bernama Ya'juj dan Ma'juj. Mereka merupakan dua kaum yang memberikan kekacauan menjelang hari akhir tiba. Tidak ada yang tahu pasti berupa seperti apa Ya'juj dan Ma'juj ini. Ada yang mengatakan bahwa mereka merupakan manusia yang kejam, berjumlah berkali-kali lipat dari jumlah manusia pada saat ini. Segala hal yang terlihat oleh mereka akan mereka porak-porandakan. Bahkan lautan pun mereka buat kering karena sangat banyaknya jumlah mereka. Namun, coba kita pakai logika. Mungkinkah dua kelompok manusia ini lebih banyak jumlahnya dari manusia sekarang, bahkan berkali-kali lipat jumlahnya? Mungkinkah manusia mampu menjadikan laut menjadi kering kerontang? Tentu tidak masuk akal. Oleh karena itu, Ya'juj dan Ma'juj masihlah menjadi misteri. Bahkan, mereka diilustrasikan berupa monster ganas yang berukuran besar. Ya'juj dan Ma'juj kelak akan mengacaukan bumi dan seisinya, sehingga membuat semua manusia ketakutan. Ketika itu, Nabi Isa akan menuju ke Gunung Tur dan berdoa kepada Tuhan agar diberikan pertolongan. Maka seketika itu juga Tuhan memberikan pertolongan berupa ulat-ulat yang keluar dari leher mereka dan menggigit mereka, sehingga mereka mati secara serentak dalam waktu yang sama. Setelah Ya'juj dan Ma'juj mati, penderitaan tidak berhenti sampai di situ saja, karena bangkai mereka yang begitu banyak sehingga menimbulkan aroma yang sangat busuk dan menyengat. Lalu ketika itu Nabi Isa kembali berdoa kepada Tuhan. Kemudian Tuhan pun mengirimkan burung-burung bangkai yang membawa bangkai mereka ke tempat yang jauh, sehingga bau menyengat itu pun menghilang. Lima, kemunculan Dabbah. Dabbah merupakan makhluk melata yang berbentuk aneh. Dikatakan bahwa Dabbah berbentuk seperti sapi yang tegak berdiri dan mampu berbicara. Ia membawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman, dan sebuah stempel. Ia muncul ke permukaan bumi setelah manusia dalam keadaan yang aman, setelah berakhirnya Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj. Ketika itu manusia kembali bermaksiat dan menyimpang, sehingga keluarlah makhluk ini. Ia pergi menemui tiap-tiap manusia untuk menanyakan apakah mereka mengakui keberadaan Tuhan mereka. Jika manusia tersebut menjawab iya, maka Dabbah akan mencapnya dengan stempel kebaikan pada dahinya. Namun jika manusia tersebut menjawab tidak mengakui adanya keberadaan Tuhan, maka Dabbah akan mencapnya dengan stempel keburukan. Tidak ada yang tahu secara pasti seperti apa makhluk melata yang bernama Dabbah itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.